Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Rahma Feryani ingin menjelaskan tentang akuntansi pajak tangguhan. Nah, penjelasannya ialah sebagai berikut. Selanjutnya ialah penyusunan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan pajak. Nah, laporan keuangan itu kan terbagi dua. Yang pertama ada laporan keuangan komersil atau akuntansi, dan yang kedua ialah laporan pajak. Nah, bedanya itu kalau laporan keuangan komersil atau akuntansi dia itu mengikuti standar PSAK, sedangkan laporan pajak itu dia mengikuti undang-undang perpajakan. Nah, dari situ kan ada perbedaannya tuh. Perbedaannya itu yang tadi saya sebutkan, ada perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Kalau dari segi perbedaannya itu kan tadi ada dua, ada perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Nah, kalau perbedaan permanen itu dia beda tetap. Maksudnya itu perbedaan pengakuan pendapatan dan beban atas standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakannya. Nah, perbedaan ini dapat menyebabkan adanya perbedaan besar dari laba bersih sebelum pajak dengan besarnya penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan perbedaan temporer atau beda waktu dan beda sementara itu penjelasannya ialah perbedaannya itu sementara pengakuan penghasilan dan pengakuan beban pajak, atau perbedaan metode pengakuan penghasilan dan metode pengakuan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakannya. Perbedaan ini sifatnya sementara antara tahun pajak yang satu dengan tahun pajak berikutnya. Artinya dia tuh nggak bertahan lama, cuman sementara aja sih sifatnya. Nah, selain itu, namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah total yang diakui secara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan akan sama. Nah, perbedaan ini biasanya dikenal dengan istilah temporary difference. Nah, selanjutnya masuk ke aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, pengertiannya itu kalau aset pajak tangguhan ialah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut standar akuntansi keuangan lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Nah, sedangkan liabilitas pajak tangguhan itu definisinya ialah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat dari adanya beban pajak menurut standar akuntansi keuangan lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya ialah beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Nah, definisinya itu beban pajak tangguhan adalah beban pajak menurut SAK lebih kecil atau ditangguhkan dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan. Nah, sedangkan pendapatan pajak tangguhan definisinya ialah beban pajak menurut SAK-nya itu lebih besar dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK-nya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan adanya aset pajak tangguhan. Nah, baik kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal yaitu pertama, apabila penghasilan tersebut sebelum pajak lebih besar daripada penghasilan kena pajak, maka beban pajak pun akan lebih besar daripada pajak terutang, sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Nah, sebaliknya, apabila penghasilan sebelum pajaknya itu lebih kecil, penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya itu akan lebih kecil daripada pajak terutangnya, sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Selanjutnya ialah beban pajak. Nah, beban pajak itu ialah jumlah agregat atau keseluruhan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi atau dalam satu periode. Nah, selanjutnya ialah laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba rugi dalam satu periode tersebut sebelum dikurangi beban pajak. Nah, selanjutnya ialah laba kena pajak atau laba fiskal. Definisinya ialah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Selanjutnya ialah pajak penghasilan.
Definisinya ialah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Nah, pajak penghasilan final itu ialah pajak penghasilan yang sifatnya itu final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Nah, pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan transaksi atau usaha tertentu lainnya. Selanjutnya ialah pajak kini, yaitu jumlah penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Nah, selanjutnya ialah perbedaan temporer. Perbedaan temporer ialah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer itu dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangi. Nah, beda dari perbedaan temporer tersebut ialah kalau perbedaan temporer kena pajak yaitu liabilitas, dengan perbedaan temporer dapat dikurangi ialah aset. Pada akuntansi pajak tangguhan, menjelaskan tentang pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak besar dari pajak penghasilan kena pajak, maka itu hasilnya sama dengan adanya pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga muncul kewajiban pajak tangguhan. Nah, kalau beda halnya dengan pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak itu kecil dari pajak penghasilan, nah maka pajak yang dibayarkan itu lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga muncul aset pajak tangguhan. Nah, perusahaan yang memiliki kerugian itu dapat dikompensasi di masa yang mendatang. Nah, manfaatnya tersebut dapat diakui pada saat kerugian tersebut terjadi. Nah, kalau untuk aset pajak tangguhan itu dia direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas. Nah, pada pengakuan pajak kini, jumlah pajak kini tersebut yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya harus diakui sebagai aset. Nah, manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak ini pada periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Selanjutnya ialah ke pengertian pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Nah, itu juga termasuk dalam pajak tangguhan, juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ada sisi liabilitas dan sisi aset. Nah, kalau sisi liabilitasnya itu dia sebagai utang harus dibayar atau dilunasi. Nah, selain itu sebagai pelayanan yang harus dilakukan di masa mendatang kepada pihak lain. Nah, kalau dari sisi asetnya tuh, aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi pajak sebelum dikompensasi dan akumulasi kredit belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Kalau berdasarkan sudut pandang liabilitasnya tuh, pajak tangguhan sebenarnya timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan dan beban antara pengakuan perpajakan fiskalnya itu dengan standar akuntansi komersial atau accrual basis dan cash basis. Nah, perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda. Namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah total yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersialnya itu akan sama. Perbedaan ini biasanya dikenal dengan istilah temporary difference.